Assalamualaikum anak-anak. Pada bagian ini, video yang kedua ini, Ustadz akan menyampaikan pembahasan kelanjutan dari video pertama. Yang kedua ini akan dimulai dari nomor 21. Langsung saja ya. Nomor 21, sebuah lahan berbentuk persegi panjang. Di sekeliling lahan tersebut ditanami singkong dengan jarak antar tanam antar singkong sama, yaitu 3 meter. Singkong ditanam pada jarak masing-masing dari tepi lahan 2 meter. Banyak singkong yang ditanam pada sisi panjang lahan tersebut ada 26 batang dan pada sisi lebar 12 batang. Maka luas lahan tersebut berapa? Nah, ini variasi soal luas. Ini buat sketsa biar lebih mudah. Nah, ini Ustaz sudah membuat gambarnya menggunakan Inkscape dan alhamdulillah ternyata mudah dan cepat. Nah, ini gambar anak ketika dilihat dari atas. Tadi yang panjangnya ada 26. Nah, ini kalau anak hitung titik coklat ini adalah pohonnya ada 26. Kemudian yang lebarnya ada 12 tadi yang sudah sesuai dengan soal. Nah, ini sebagai gambaran saja biar nanti kita tahu panjang lahannya itu yang ini, yang bingkai paling luar, yang paling luar ini. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, gimana cara mencarinya? Kita lihat berdasarkan gambar ini. Berarti panjang lahan 26 dikurangi 1 kali 3 kali tambah 2 kali 2. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kenapa kok dikurangi 1? Karena yang kita hitung adalah lompatannya. Ada 26 pohon. Nah, ini titik-titiknya 26 di sini, berarti lompatannya adalah ini lompatannya yang kita hitung. Lompatannya kan berarti dikurangi 1. Nah, padahal tadi lompatannya adalah 3 meter atau jarak antar pohonnya 3 meter, berarti 26 kurangi 1 kali baru dikalikan 3 ada 25 kali 3. Nah, ditambah 2 meter kali 2 meter ini dari mana? Sisi kanan kirinya. Ininya 2 meter sebelah kiri, sebelah kanannya 2 meter. Jadi lihat mouse-nya ya. Nah, ini jadi sehingga yang ini kanan kirinya ini menambah. Jadi menambah panjang lahannya 2 kali 2. Sehingga panjang lahan yang sisi panjang 25 kali 3 tambah 4 sama dengan 75 kali 4 sama dengan 79 meter. Kemudian lebarnya berapa? 12 kali 1. Kita lihat lagi gambar. Ini kan 12 pohon. Nah, 12 ini adalah pohonnya, tapi lompatannya berarti dikurangi 1. Kalau kita hitung lompatannya itu berarti adalah banyaknya pohon dikurangi 1. Coba diamati di gambar. Nah, berarti 12 kurangi 1 kali 3 berarti 11 kali 3 tambah 2 kali 2 sama. Ini atas sama bawah ini ada 2 meter, sama bawahnya juga 2 meter. Jadi lihat mouse-nya, silahkan dilihat. Nah, ini berarti dia menambah lebar dari lahan tersebut. Berarti 11 kali 3 tambah 4 33 tambah 4 37 meter. Berarti luas lahan 79 dikalikan 37 sama dengan 2923 atau B. Nomor 22. Ini soal yang sering keluar, yaitu tentang luas bagian lingkaran. Yang variasinya sekarang trennya ada 3 lingkaran penyusunnya. Kalau dulu cuma 2, sekarang sudah 3. Nah, tapi jangan khawatir, yang penting anak bisa mengimajinasikan gambar tersebut. Luas daerah yang diarsir adalah bagian yang ada titik merahnya kita putar dulu searah jarum jam. Jadi dia akan ada noktah merah ini, kita pindah ke sana. Dia gambarnya menjadi seperti ini. Nah, sehingga ini yang bagian ini adalah sepertiga lingkaran besar. Kemudian ditambah yang ini bentuk kayak semacam ini yang Ustaz tunjuk pakai mouse, ini adalah berarti lingkaran sedang. Nah, ini sedang itu yang sedang ini sepertiga lingkaran sedang, ini kan sepertiganya jurungnya dikurangi sepertiga lingkaran kecil. Nah, yang putih ini sepertiga. Nah, sehingga sebelumnya kita data dulu lingkaran besar jari-jarinya adalah berarti 3 kali 7, ini kan 7 ada 3, 1 2 3, berarti 3 kali 7 ada 21 cm. Yang sedang ini kan ada 2, 1 2, berarti 2 kali 7 ada 14. Kemudian yang kecil, yang paling kecil sendiri adalah otomatis 7 karena stripnya 7. Nah, lihat tanda strip ya. Nah, kemudian baru kita masukkan luasnya sepertiga lingkaran besar ditambah dalam kurung sepertiga lingkaran sedang dikurangi sepertiga lingkaran kecil. Nah, ini kita masukkan angkanya. Luas lingkaran harus hafal, I kalikan R kuadrat.
Nah berarti sepertiga kali 22/7 kali 21 kali 21 tambah dalam kurung sepertiga kali 22/7 kali 14 kali 14 dikurangi sepertiga kali 2/7 kali 7 kali 7. Nah ini ada yang bisa dicoret anak-anak. Ini kan 3 sama 7 kan 21. Nah, ini hilang, 21 nya hilang, berarti 22 kali 21 ini. Kemudian sepertiga kali 22/7. Nah 7 sama 14 kan hilang, coret ini 2, berarti 22 kali 2 kali 15. Kemudian yang ketiga ini coret 77, berarti 22 kali 7 kali sepertiga depannya. Nah setelah ditulis jadi ini hasilnya 462 yang depan. Kemudian ini dalam kurung sepertiga kali 616 dikurangi sepertiga kali 154. Ingat, gunakan sifat distributif. Sepertiganya sudah ada sama, berarti sepertiganya dikeluarkan. Nah dikeluarkan berarti sepertiga dikali 616 kurangi 154. Berarti yang sebelah kanan sepertiga kali 462, berarti ini jawabannya 154. Nah, depannya 462 tambah 154, jadi totalnya 616 atau C. Nomor 23. Ini soal tentang papasan beda waktu berangkat. Udah sering keluar. Nah, makanya harus banyak latihan. Ini yang pertama, jarak mula-mula 46 km. Budi berangkat dari Jogja ke Purworejo jam 6.58. Kecepatannya 60 km per jam. Udin dari Purworejo ke Jogja berangkatnya jam 7.04, kecepatannya 40 km per jam. Jarak yang ditempuh Udin. Nah sekarang Udin fokusnya. Jika mereka berdua papasan adalah, nah kita cari selisih waktu. Ini kan beda ya berangkatnya ya, 6.58 sama jam 7.04. Berarti dikurangi jam 7.04 dikurangi 6.58. Berarti jawabannya adalah 6 menit. 6 menit ini harus kita rubah ke jam karena rumus JKW berlaku untuk satuan jam. Nah ini berarti 6/60 jam itu 1/10 jam. Nah ini sudah kita ingat-ingat selisih waktunya 1/10. Nah ingat, untuk soal papasan ini mesti dicari jarak yang berangkat dulu ya. Kita cari yang berangkat dulu siapa? Budi. Nah ini gambar ilustrasi gambarnya ini sudah berangkat dulu, kita cari. Ini kan jam 6.58 ya, sampai jam 7.04 itu berapa kilo kita cari. Nah kita masukkan rumus jarak Budi berarti ini kecepatan dikalikan waktu 1/10 dikalikan 60, berarti 6 kilo. Berarti sudah menempuh jarak 6 kilo. Nah ini jadi berangkat sampai pukul 7 itu 6 kilo. Ini gambarnya sudah kelihatan. Berarti pas 7.04 itu ini jaraknya sudah berkurang, bukan 46. Nah kita cari jarak Budi Udin pukul 7.04. Nah ini maksudnya ini ya, waktu bersamaan, karena rumusnya hanya berlaku untuk berangkatnya bersamaan. Nah kemudian dikurangi 46 dikurangi 6, berarti 40 km. Nah ini sesuai gambar ya, ini 40 km. Nah waktu papasan jarak dibagi jumlah kecepatan 40/60 tambah 40. Ini tadi Budi 60, Udin 40, ingat ya. Berarti 40/10 sampai 4/10 jam. Nah jarak Udin, nah ini karena fokusnya Udin, Ustadz kasih warna merah ya, berarti Udin yang sana. Ini yang kita cari. Nah berarti kecepatan Udin berapa? 40 km per jam dikalikan waktu papasan, berarti 40 kali 4/10 sama dengan 16 km atau B. Nomor 24. Ini soal tentang luas permukaan volume ya, maksudnya luas permukaan. Nah ini kebetulan satu sama membuat imajinasinya kalau ini mutarnya ke belakang ya, bukan kanan kiri. Nah sehingga ini animasinya seperti ini. Itu diimajinasikan apa itu bagian yang lengket itu dipindah ke depan sehingga tidak kita hitung luasnya, sehingga rumusnya tetap sama. Luas permukaan itu berarti luas balok yang bawah ini ditambah selimut kubus ya, balok tambah selimut kubusnya ini. Nah ini oke. Nah luasnya berarti 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi tambah 4 kali sisi kali sisi. Nah ini tinggal 4 karena tinggal selimutnya saja, jadi gitu, tinggal selimutnya. Berarti 2 kali ini angkanya dimasukkan seperti ini. Nah hanya didapat ya, ini langsung usah percepat, dianggap sudah bisa menghitung. Nah hanya terakhir 2 kali 2704 tambah 676 5408 tambah 676, jawabannya adalah 6084 atau D. Lanjut nomor 27. Kalau tadi luas permukaan, ini adalah volume atau volume. Nah
Nah ini lihat tanda strip ya, ini kan stripnya dua, yang dua strip ini 18 cm. Kebetulan ini kan juga stripnya sama dengan tinggi ya, tinggi yang belakang ini dua strip, ini kan 18, berarti ini kan sama dengan yang ini, berarti satu stripnya adalah 9 atau dibagi dua. Nah ini R kubusnya yang belakang itu 18, ini belakang kubus, depannya balok. Nah ini 18 rusuknya, kemudian yang baloknya adalah panjangnya 18, lebarnya 18, tingginya 9. Nah kita masukkan V balok tambah V kubus PLT tambah R kali R kali R. Nah, kita masukkan angkanya, jawabannya benar adalah D atau 8748. Nomor 28, ini luas daerah yang diarsir. Nah ini anak harus bisa mengimajinasikan bangun ini, hati-hati jebakan, bukan menghitungnya tidak dengan rumus layang-layang. Kalau dengan layang-layang nanti nggak ketemu, susah masuknya ya. Nah kita cari, ini sama saja dibagi dua, kita usah beri warna merah, garis merah ini pembagi, segitiganya kiri sama kanan. Yang usah hitung yang sebelah kiri saja karena sama ya, berarti dikalikan 2. Nah ini berarti L sama dengan 2 kali luas segitiga. Nah ini lihat yang segitiga yang kiri, kepalanya agak ditengokkan ke kanan, alasnya nanti sama dengan 56, tingginya adalah, hati-hati ini bukan 12 ya, karena ini 25 cm dikurangi 12 berarti 13 cm. Nah luasnya tinggal A kali T, kenapa? Karena duanya sudah dicoret ini. Nah sehingga 56 kali 13 jawabannya adalah 728 cm pangkat 2 atau C. Berikutnya 29, ini ada kemiripan dengan nomor 17 tadi, yaitu operasi hitung satuan waktu. Nah ini Dani, tokonya pun sama, ada yang sama Dani. Ini etape 1 jam 52 menit 46 detik, etape 2 1 jam 50 menit 47 detik, berarti ditambah karena etapenya punya Dani. Kemudian yang tadi etape satunya 1 jam 50 menit 58 detik, etape 2 nya 1 jam 48 menit 52 detik. Nah ini selisih waktu tadi dari dan tadi, berarti dijumlahkan masing-masing dulu. Nah ini lebih pendek dibandingkan tadi. Dani berarti ditambahkan, jawabannya 3 jam 43 menit 33 detik. Tadi ditambahkan, jawabannya 3 jam 39 menit 50 detik. Nah ini yang penting operasi hitung satuan jam, anak-anak paham ya. Ini nggak usah tulis teknisnya di sini karena dianggap sudah tahu. Nah selisih waktunya ini berarti yang atas yang besar ini dikurangi yang bawah. Nah jawabannya adalah 3 menit 43 detik, berarti diubah ke detik, berarti 3 kali 60 tambah 43 180 tambah 43 sama dengan 223 detik atau A. Nomor 30, ini soal tentang variasi volume ya. Jadi variasi volume, Chandra memiliki akuarium berbentuk balok. Nah ini balok, panjangnya 120, lebar 60 dan tinggi 45. Akuarium tersebut diisi sepertiga bagian. Kemudian Chandra menambahkan air sebanyak 60.000 cm3. Akuarium tersebut akan diisi air sampai ketinggian 35 cm. Volume air yang perlu ditambahkan agar mencapai ketinggian tersebut adalah, nah ingat mula-mula terisi sepertiga, maka T-nya juga sepertiga. Ini logika ya. Kalau air diisi sepertiga itu berarti yang tampak ada tingginya berarti sepertiga kali 45 sampai 15 cm. Berarti air sudah terisi 15 cm tingginya, diisi 60.000 cm. Cari penambahan tingginya dulu. Nah ini tingginya dicari dulu. Nah ingat T itu sama tinggi ya, sama dengan volume bagi luas alas. Untuk balok maka T nya sama dengan volume kali panjang kali lebar, volume dibagi panjang kali lebar. Nah penambahan tingginya berapa? 60.000 dibagi 120 kali 60. Nah ini nolnya dicoret, coret. Nah sehingga 600 kali per 12 kali 6. Nah ini 6 nya bisa dicoret, tinggal 100 per 12, sederhanakan lagi 25 per 3, ini bagi 4, 25 bagi 4, 3. Tinggal ada ditambahkan adalah berarti penambahnya ini ya 25 per 3. Nah sekarang yang ditambahkan kan 35, ini targetnya, target tinggi yang ingin didapat, dikurangi 15, ini yang sudah ada dikurangi lagi yang sudah ditambahkan tadi 25 per 3. Nah sehingga sama menyebut, nah ini enggak usah bahas secara khusus karena temanya bukan pecahan. Nah ini berarti kalau sudah sama penyebutnya berarti jawabannya 35 per 3. Asalnya dari 105 kurangi 45 kurangi 25, 35 per 3.
Jadi volume yang ditambahkan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, T-nya ini adalah yang 35/3 nih. Kita masukkan 120 kali 60 kali 35/3. Berarti 120 kali ini dicoret 3, habis coret 3 20. 120 kali 20 kali 35. Jawabannya adalah 84.000 atau A. Nomor 39. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nusantara adalah 82. Andi, Budi, dan Chandra mengikuti ujian susulan. Andi memperoleh nilai 93, Budi 97, dan Chandra 88. Nah, setelah ditambahkan nilai mereka bertiga, rata-rata menjadi 83 nih ya. Banyak siswa kelas 6 berapa? Nah, ini ada soal model baru sepertinya, ditanya banyak siswa. Biasanya ditanya salah satu siswa yang masuk yang susulan. Nah, ini ternyata yang ditanya adalah banyak siswa. Nah, itu jangan panik, kalau kita paham insya Allah mudah ya. Nah, misal banyak siswa itu N ya, N, banyak siswa N mula-mula ya, maka jumlah nilai mula-mula sama dengan 82 kali N atau 82N. Nah, setelah susulan kan ada 3 anak masuk. Nah, berarti kan rumus rata-rata itu sama saja jumlah nilai per banyak siswa. Nah, karena ini kita pakai yang baru, rata-rata sama dengan 83 ya, ini ya. Suatu di sini jumlah nilai mula-mula ditambah susulannya 93 tambah 97 tambah 88 dibagi N tambah 3. Kenapa tambah 3? Karena siswanya bertambah 3. Nah, berarti ini yang mula-mula tadi sudah ketemu 82N ya, ini 82N tambah 278. Nah, 278 ini 93 tambah 97 tambah 88 itu 278 per N plus 3 sama dengan 83. 83 ini dari soalnya. Berarti ini ingat kalau ada pembagian seperti ini sama saja dikali. 83 dikalikan N tambah 3 ya. Berarti 82N tambah 278 sama dengan 83 kali N tambah 3. Ingat gunakan sifat distributif. Ini dibuka kurungnya. Berarti 83 kali N tambah 83 kali 3 atau 2, jawabannya 249. Nah, ini setelah dibuka berarti 83N tambah 249 sama dengan 82N tambah 278. Nah, ini 83 ini kan 82 dikurangi aja. Berarti ini mengurangkan 82N dipindah ke sana kan mengurangi 83 dikurangi 82 kan N atau 1N ya. 1N itu maksudnya N. Nah, ini berarti 278 dikurangi 249 pindah ke sana ngurangi berarti 29. Berarti N itu adalah 29. Hati-hati, ini mula-mula. Padahal siswanya ada ketambahan 3. Berarti jadi banyak siswa adalah 29 tambah 3 sama dengan 32 atau D. Demikian anak pembahasan tryout silang online hari Selasa kemarin. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita banyak berlatih. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Ada yang kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.